Aku mau diancam bunuh. Oh, kenapa? Gara-gara dibilang menolak Al-Quran. Gara-gara mengatakan bumi bulat. Iya. Datar bawa dalil Al-Quran. Iya. Terus aku dibilang menolak Al-Quran. Waduh. Terus sudah kafir. Bukan halal darahnya. Kan sempat kafir juga kan emang. Iya. Nah, pas aku kafir, aku tidak diancam bunuh padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gua sama Rizko langsung dari YN Madrasah ini. Yes. Luar biasa. Sudah lama kita libur ya. Kita libur ya, sudah Anda lama di ini sekolah. Anda ini yang ini ya dari pandemi nggak lulus-lulus Betul. ini. Betul. Kami dari YN Madrasah. Iya kan, Anda Iya. mulai yang madrasah pas Orang pandemi udah ya. sekolah offline, kami berhenti sekolah. Iya. Sekolah. Gara-garanya kalau nggak salah dari bab toharo masuk bab sholat ya. Iya. Nah kita kan malas tuh. kita bolos Iya, akhirnya. benar. Gimana kalau antum malas? Gimana dengan cita-cita antum untuk menjadi guru olahraga? Ya tidak harus pintar. Harusnya apa? Bergerak, Guru harus olahraga. gerak. Yang Mohon maaf, mana? guru olahraga, mohon Yang maaf, mana guru yang olahraga, gerak? mohon maaf. Eh, Demo Aku menemukan olahraga yang pas buat aku. Iya. Tidak perlu jauh-jauh, tinggal gerak di. oh gitu ya. Jadi bergetar semuanya, Iya. berkeringat. Dan sekarang kita sudah ada kedatangan guru. Pak Guru yang akan kita mengadu nih, Pak Guru Gembul ya. Iya. Yang terkenal karena statementnya yang suka meresahkan. Oh gitu ya. Iya, suka meresahkan. Dikit tadi aja tuh cerita soal Gen Z misalkan. Oh, ya. iya, Dia iya. suka punya pendapat yang beda gitu. Oh gitu. Menarik. Kan kita negeri yang suka gak bisa nerima perbedaan Kalau ya. kalau aku dulu Ya. sukanya nonton Paman Gembul. Paman Oh iya, Paman iya. Gembul apa? Bobo. Oh iya. Belum ada. Gembul Bobo. Iya iya. iya. Tapi belum ada Haus guru banget Gembul ya. waktu itu. Iya, Iya. belum jadi guru. Belum Jadi kenapa sih obrolannya di sini sporadis sekali sih? Ngomongnya kesana kesini saut-sautan, nggak sempat dengar. Iya. Mohon maaf. Kami Pak. biasa begitu. Iya. Nggak bisa dimaafkan. Nggak bisa. Waduh. Ini metodologi diskusinya mana ya? Metodologi. 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 Di sini metodologi itu ada tapi dikit. Metodologinya ada, adabnya nggak ada. Nah itu kita. Ya. Kita Ada, tapi rendah. Iya, kami. jadi kita mau ngadu nih kok ke Iya. Pak Guru nih Iya. berdua di sini. Ini Pak Guru Iya. bukan sini. Aku kan kepala sekolah. Oh, kepala Tapi sekolah. dulunya guru penjaskes. Iya. Iya, Pak Guru. Saya Kenapa, merasa Pak? diintimidasi di sini. Ya, jadi kita mau ngadu nih, Pak Iya. Guru. Soalnya Rizko nih ada-ada aja. Ya. Masa dia kemarin bilang bahwa bumi itu bulat? Emang? Loh, lihat di hadapan Anda, datar kan? Berarti kan bumi datar. Cuman dia nggak terima, katanya bumi bulat. Bumi bulat tuh cuman digambar, biar gampang aja jadi bulat gitu. Guru Biar guru lucu aja. fisika kalian tuh siapa? Pak Ebenezer Guru itu nama guruku di sekolah. Dia guru bahasa Inggris tau nggak? Guru bisa Nah itu salahnya. Dia ngajar bahasa Inggris, ngapain bahas bumi? Gitu loh. Kita kan jadi bingung nih. Bulat Iya. atau datar, Pak? Iya. bulat atau datar. Kalau kamu kenapa bilang bulat? Karena aku suka yang bulat-bulat. Ya, cocok Apa antum jadi contohnya guru yang bulat-bulat olahraga. apa? Iya. Berarti kamu suka aku dong. Dasar siswa gembul. Pak Guru gembul. Gembul, murid gembul. Murid gembul. Kenapa jadi ke saya? Coba Iya. Pak, kita belain saya Pak Guru, kan kita sama-sama gembul Pak. Iya, Apa? bumi Bumi itu tuh datar kan, atau Pak? bulat sih? Karena kita tuh perdebatannya nggak cuma kita aja, sampai di sosmed pun ternyata perdebatan ini kemana-mana. Iya. Jadi terbagi dua sisi nih ya, Iya. terbagi dua kelompok yang bilang Gimana bumi itu dia mau datar. bilang bumi itu bulat wong dia matanya aja nggak kelihatan tuh. Coba. Itu kalau ada semut terus ada di perutnya guru gembul nih. iya. Dia juga bilang bahwa perutnya tuh datar. Oh iya. Karena dia kecil sekali. Nah itu kan kemarin sempat jadi perbincangan tuh. Kalau menurut Pak Guru tuh melihat dari sisi apa? Fenomena perdebatan Fenomena ini perdebatan dari sisi apa kira-kira tuh Pak? Iya, fenomena perdebatan itu sebenarnya perdebatan tentang bumi bulat dan datar itu kalau di Amerika Serikat tahun 60-an, 60 70-an. Jadi ceritanya di Amerika Serikat pada waktu itu sedang perang dingin dan karena itu di situ ada perombakan sosial yang sangat ekstrim. Jadi soal revolusi seksual muncul di situ, soal kemunculan alien, segitiga bermuda dan berbagai teori-teori yang aneh itu di tahun Maksudnya itu perang 1960-an. dingin kenapa itu maksudnya? Iya, karena di Tidak iklim ada yang api. dingin. Oh iya. Tidak ada Ternyata api. yang bercanda dia. dari sebelah sini ya. Iya, karena kan pada waktu itu Amerika Serikat sedang sangat ketakutan. Bayangkan setiap satu pernyataan bisa menghasilkan satu nuklir diluncurkan pada waktu itu. Dan nuklir di masing-masing pihak yang mengarah ke Amerika Serikat itu ada di Kuba, moncongnya ada berapa ratus, sedangkan di Uni Soviet disimpan di Turki itu Iya. moncong nuklirnya berapa ratus gitu. Jadi sekali presidennya salah satunya bersin, hacing, net, dem.
Ya, waduh. Banget ya. Serem Pantas dingin ya. Iya. Ya, Makanya jangan sampai karena pada waktu itu dihantui oleh rasa takut yang sangat luar biasa, akhirnya di Amerika Serikat itu muncul kaum hippies lah, kaum apa segala rupa itu tahun segituan. Termasuk cerita tentang bumi datar yang muncul sebenarnya di tahun 1800-1900-an awal itu, yang itu nggak laku oleh Roe Button itu kemudian muncul kembali di tahun 1960-an. Pop culture dong berarti ya. Iya, memang. Cuman di Indonesia nggak tahu gimana ceritanya, jadi serius. Jadi Emang di serius. sana nggak bercandaan doang? Iya, itu teori konspirasi buat bersin-bersinan doang. Oh jadi kalau ada yang di luar nggak serius kita serius ya? Kita di sini kayak berantemen gara-gara itu ya. Iya, kita tuh sampai ngeblok grup WA gitu. Iya. bener. Soalnya kan ada videonya tuh, apa FE101 itu Iya. kan. Iya. Nah, aku mau diancam bunuh Oh, kenapa? gara-gara dibilang menolak Al-Quran. Oh, karena Gara-gara- mengatakan bumi bulat. Iya. Datar bawa dalil Al-Quran. Iya. Iya. Terus aku dibilang menolak Al-Quran. Waduh. Terus sudah kafir. Gitu kan ya, halal darahnya. Kan sempat kafir juga kan emang. Iya. Nah, pas aku kafir, aku tidak diancam Iya, bunuh iya, padahal. Tapi gini Kang, Iya. kalau memang konteksnya itu adalah agama misal ya, orang bumi datar itu nggak sah sholatnya. Hah? Kok bisa? Lah kan peta bumi datar itu berarti Mekah itu ada di sebelah utara, kita menghadapnya ke barat. Oh, Bener juga ya? berarti wajar aku Lah iya kan. bumi datar. Enggak pantesan selama ini guru kita tuh soalnya ke sini, dia ke sini. Iya kan kalau lihat bumi datar itu di mana kutub utara di tengah iya, itu iya, kan. iya. Oh iya, bener. Agak nyerong lebih ke utara itu sebenarnya. Nah, iya, tapi intinya kalau misalkan mau urutan sholat, mengarah ke mana sholat sekarang itu kan mulai ditemukannya itu oleh Al-Biruni. Iya. Al-Biruni itu sudah ngecek bahwa di Nusantara sekian derajat, ke Mekah sholatnya apa segala rupa tuh dia udah bikin dalam konteks bumi bulat. Ya. Karena beliau sendiri sudah. Jadi walaupun pada waktu itu benua Amerika belum ditemukan, secara matematis Al-Biruni sudah menemukan bahwa pasti di situ ada sebuah wilayah sehingga keliling bumi itu sekitar 38.000 kilometer. Berarti di zaman itu muslimin udah nemuin bumi itu bulat ya? Iya. Gak ada perdebatan sebenarnya. Nah makanya kemudian nanti Ibnu Taimiyah menyatakan sudah menjadi ijma di kalangan semua ulama bahwa bumi itu bulat. Kenapa harus seperti itu? Karena sholatnya itu kiblatnya tuh sudah dihitung juga. Misalkan ya Imam Syafi'i itu bilang jadi perbedaan waktu itu diukur dari kuda yang paling cepat dari sini ke sini apa dan sebagainya. Itu hitungannya memang hitungan bulat bumi itu. Ya. Oh ngaruh ya kalau misalkan jadi datar jadi perhitungannya jadi berubah Beda. ya. Dia berubah. Semua Kayak perhitungan misalkan astronomi. di peta bumi datar itu Australia akhirnya ukurannya menjadi 3 kali lipat lebih besar. Oh, karena dia di paling bawah. Karena paling pinggir Lebar itu kan. Kayak antum foto loh. Heeh. Kalau foto antum kan paling tengah tuh. Iya. Oh, pas pinggir jadi kayak Iya. Iya. Iya, iya bener juga sih. Iya. Oh gitu. Kalau memang konteksnya agama gitu Ya, ya, kalau ya. memang konteksnya agama. Tapi kalau misalkan mau konteksnya sains sih sudah selesai. Karena sains itu kan membutuhkan data empiris. Empiris itu ya kita semuanya sudah melakukan pengecekan secara empiris. Ribuan atau puluhan ribu ilmuwan dengan berbagai alat dari mulai satelit dan sebagainya ya sudah melakukan itu. Jadi ini sudah menjadi konklusi bukan jadi perdebatan. Berarti antum menyalahkan dia nih. Iya, Iyalah. soalnya aku di itu video-videonya katanya secara sains itu bohong, NASA tuh bohong. Iya, jadi Itu semua di orang studio. dunia tuh berkonspirasi untuk bohongin dia doang. Iya, itu tuh sama di keluarganya. syutingnya di studio. Enggak, tapi dia enggak salah. Nggak salah. Nggak Iya. salah aku. Orang salah yang melakukan kesalahan adalah kebenaran gitu. Oh iya, karena ekspektasinya memang Iya, begitu. Kalau orang salah melakukan kebenaran dia salah kan. Iya. Ya orang Berarti- salah tuh harus melakukan Berarti kesalahan. antum tuh pintar. Kok aku jadi bodoh ya di sini? Iya. Orang bodoh dihargai di sini ya. Ya, Iya, itu Berarti secara sains sebenarnya udah kelar ya. udah jelas buktinya di hadapan kita. Soalnya rame loh, ada kayak, buktinya tuh, masa benderanya berkibar, berarti itu di syuting Oh, bukan di bendera bulan, di bulan itu itu. dia, itu di Bulan. studio. Kan maksudnya kayak Iya, semua iya. difakta, berarti emang satu tukang bohong kata gitu. Iya. Itu cukup mengguncang keimananku yang kosong itu, Tat. Aku kayak, wow. Yang sebelumnya nggak ada iman gitu ya. Sebenarnya juga udah ya tipis-tipis gitu, terus Iya. udah gitu nama guncang kan aku. Wah, ternyata gitu, Tat. Iya, betul. Oh, jadi tahu bawa dalil agama, bawa dalil ini dan semua agama dalilnya ada tuh dia. Betul. Dari Bible dikasih, dari ini. Aku nonton 10 20 berapa episode tuh? 12 apa ya? Iya, belasan. 9. Banyak lah, Udah, Tat, belasan banyak. 20-an sampai.
Itu dari bumi datar ujung-ujungnya ke bankir, ke Illuminati. Iya, ke bank, ke kemana-mana. Illuminati, ke sana-sana. Iya, pokoknya Tapi merembet kemana-mana. hebatnya dia mau dakwah kan? Iya, Hebatnya dakwah. Ya, jadi bumi niat datar. gitu udah bikin Niat. itu ya. Dia niatnya bagus, malah dia nggak pasang AdSense lagi kan. Oh iya benar juga. Jadi itu pure dakwah Bumi datar. Iya. bumi datar. Berarti dia pasti disupport Oleh global. Iya. luar Tapi biasa. elit global kayak gitu-gitu, nah ini nanya ke situ ya. Itu sebenarnya hal apa sih? Jujur ya, kadang aku bingung menempatkan ini tuh urusan agama. Kan ada konteksnya ke Yahudi gitu kan. Kadang dibawa konteks Dajjal itu kan ngomongin agama ya. Tapi kadang konteksnya ya cuman pengusaha besar aja yang punya nyari duit Oligarki. aja. Ya, Iya, jadi sebenarnya itu hal apa sih yang kayak topik-topik soal apa tuh? Iya, elit global itu? elit global tuh istilah Oligarki sosiologis. internasional. Iya. Jadi ceritanya gini nih. Semua yang elit itu pasti dikit. Pemerintah itu presidennya tuh satu. Ya. Makin ke bawah tuh banyak, gubernurnya makin banyak, Ya. wali kotanya. Makanya seluruh struktur sosial itu pasti bentuknya segitiga. Atasnya Sayang dikit. Mas Husen nggak datang nih. Sayang. udah bagus, Jangan, udah jangan, Cocok bagus, kayaknya udah bagus. datang. Udah nggak bagus Itu datang. pastinya gitu. Nah, karena itu maka secara ekonomi pun pasti seperti itu. Jadi yang paling puncak itu pasti Elit. dikit, Di elit. bawah sulit. Nah, Benar juga. nah, Iya, jadi misalkan di Indonesia, misalkan di Indonesia itu 1% manusia itu menguasai 50% sumber daya. ekonomi sumber daya di Indonesia. Makanya Indonesia menjadi salah satu negara paling oligark di dunia. Sedang misalkan dibandingkan dengan Inggris, Inggris Ya, tuh kayak gini-gini bahaya nih. Keserem merinding. Iya. Sedangkan di Inggris tuh cuman 1% mewakili 20%. Indonesia 1% 50%. Jadi Indonesia tuh 2,5 kali lebih oligark daripada Inggris. Dan biasanya dikuasai oleh orang. Udah. Udah. Lanjut. Jangan Lanjut. ditambahin. Sekarang kalau Kolombia gitu. Kolombia. Nanti antum nggak bisa pulang kampung. Iya. Nah, Kolombia itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi karena ada kartel. Karena ada kartel itu. Kartel itu apa sih? Itu yang suka narkoba. buat masak. Bukan. Itu Kartel. Iya. Ada itu apa narkoba? Mafia narkoba, Iya. mafianya gitu. Nah, di Amerika Serikat itu beda tipis dengan Indonesia, tapi Indonesia masih lebih oligark dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi selama ini kita ngomongin orang oligarki, sebenarnya kita lebih parah ya oligarki. lebih parah. Makanya persentase sebenarnya ya? iya. Makanya dalam hukum oligark itu yang kemudian sangat terlihat di Indonesia itu adalah bahwa setiap pemimpin itu kalau dia mau nyalon, dia punya 2 fasilitas. Waduh. Pertama, dia harus jadi orang super tajir. Kedua, dia harus difasilitasi oleh orang tajir atau disponsori oleh orang tajir. Kalau dia sudah disponsori orang tajir, biasanya dia bawa keluarga. Nah, iya. Jadi maksudnya Cocok ya kayaknya kita ya. Kan Kolombia. Aku terkira Iya. Kolombia ini bahas Terus Kolombia. gimana? enggak barusan kita bahas Indonesia. Bener lagi deh. Iya. Kacau nih. Jadi selalu lebih sedikit Nggak, ya. tadi belum selesai tadi. Apa tadi? Tadi dua privilege. Oh, 2. Dia Diterusin. disponsori orang tajir. Iya. Terus kalau enggak Dia Super sendiri tajir, adalah dia orang sendiri yang tajir. dia sendiri tajir. Terus Ah. apa? Terus Anda mau ngomong apa tadi setelah itu? Nah, iya makanya gini, kalau misalkan di Indonesia kita ini fakta ya, ini Iya. fakta sekarang itu sekitar 55% anggota DPR kita itu adalah pengusaha. Emang orang tajir. 45%-nya Nah, artinya 45% Difasilitasi itu orang difasilitasi. aku udah tahu. Jadi penguasa yang pengusaha ya. Iya. Jadi gini, kalau misalkan ya, kenapa ada pengusaha yang sampai harus jadi anggota DPR? Kan pengusaha itu penghasilannya jauh lebih besar daripada Bener. anggota DPR. Iya, bener. Anggota DPR itu sama AdSense saya kalah jauh. Luar biasa. Dari sini anggota DPR jadi YouTuber habis ini. Terus semua jadi. Masa mereka downgrade kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya ada potensi atau ada kemungkinan bahwa mereka masuk anggota DPR itu agar mereka bisa bertransaksi kebijakan. Mata Felix. Ada potensi. Mata gitu. Felix, apakah Anda Bertransaksi menduga kebijakan. Apakah Anda menduga bahwa ini adalah sebuah investasi yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil lebih besar? Mata Felix. Mata Felix. Iya. Kok bintitan ya? Dugaannya begitu. begitu. Oh iya. Ustaz, iya. kalau ketawa terbahak-bahak kayak gitu masih bisa ngelihat nggak sih? Alhamdulillah. Tapi dikit. Tapi dikit.
Dikit ya. Ini bercandaannya rasis. Iya. Kita di sini senang rasis soalnya. Gitu. Biasa kita. Berarti nggak ada kaitannya sama ini dong ya, Illuminati, Yahudi, terus apa tadi itu? Iya. Ada nggak sih kaitannya kayak gitu? Freemason Soalnya sering gitu. Freemason. Freemason tuh ada nyata. ya. Oh. Freemason tuh Di ada. Indonesia nyata. pernah ada. Di Indonesia Kemarin pernah lagi ada. ada festivalnya. Apa? Hah? Festival di mana ya? Ada Jajaran Mason Pasar bebas. Bango, apa Iya, gimana? Festival apa Mason bebas di Kota Tua ya? Iya. Oh ya memang ada. Iya, Ada. karena setelah dilarang sama Soekarno dibangkitkan lagi sama Presiden Gus Dur. Gus Dur. Iya. Iya. Ya, dibuka lagi larangannya. Itu ada kaitannya sama elit nggak? Pernah nonton film Rumah Kentang gitu? Hah? Yang serem itu? Hah? Tahu, cuma nggak pernah nonton. Rumah Kentang tuh lojinya Freemason. Dulu bangunan itu tuh lojinya Freemason. Bapenas juga sama. Iya. Iya, Bapenas. Iya. Itu banyak. Jadi jangan khawatir sama Freemason, orang temenan sama presiden pertama kita, sama presiden. teman. Temenan. Nah, sama anaknya. Hah? Gimana saya bisa lanjut sekolah ini? Putus sekolah hanya saya ambil. Antum masih mau sekolah nggak antum? Enggak pengen sih sebenarnya. Udahlah kita jadi anggota Freemason aja lah. Iya kan tuh Freemason aja kita ya. Iya. Masa sekolah udah tua gitu. Ini kan lulus Pak gara-garanya ya. Bodoh Ini soalnya. bahaya kita hari ini ya. Iya, bahaya. bahas Iya, Freemason iya. aja kemana-mana ya. Jangan khawatir jadi antum. Iya, gitu. Gitu kok. Jadi sebenarnya bumi tuh bulat kok. Lah itu buktinya di TV tuh. Oh iya udah ada ya. Bulat. Kamu Iya. sih. Kapan diganti? Iya. Kalau Iya, yang Ustaz dulu Kristen yang gitu nggak? Bukan? Aku Kristen yang mainstream aku. Oh, mainstream. Tapi mainstreamnya agak bawah. Ini Kristen Katolik ya. Ketolak ya. Iya. Ketolak makanya kesini. Katanya Fuad dulu karena saya nggak bisa nyanyi. Iya, alasan beliau hijrah mualaf itu karena Iya. faktor suara sebenarnya. Iya. Nggak Tapi mau jadi mualaf juga nanggung nih. Jenggotnya Iya. kurang banyak nih. Iya. Betul. Saya sudah coba untuk pakai obat Antum yang tahu- tumbuh di sini. Antum tahu ada yang komen gitu di internet netizen. Sumpah apaan sih Felixio tuh maksa banget jenggotnya gitu. Aku udah coba pakai ini obat penumbuh jenggot yang tumbuh di sini. Bukan di sini. Lawakan kapan itu?